Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Apa kabar adik-adik hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sudah sarapan tadi? Sudah. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar. Sudah siap untuk belajar? Sudah. Sebelumnya, ini ada yang tidak masuk? Hadir semua? Oke, alhamdulillah. Baiklah adik-adik, mengawali belajar kita pada hari ini, tentu alangkah baiknya kalau kita awali dengan berdoa. Mari kita berdoa, kita niatkan mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang mendapatkan kebaikan, mendapatkan ilmu yang berkah, bahagia dunia akhirat. Mari kita baca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Selesai. Baiklah, untuk adik-adik sekalian, pada hari ini alhamdulillah atas izin Allah kita kembali bertemu. Kita akan belajar pada hari ini tentang, ini perhatikan, lihat di slide ya. Nah, pelajaran kita hari ini materinya tentang apa? Ya, semangat keilmuan ya. Jadi materi kita hari ini adalah semangat keilmuan. Oke, sebelum lebih jauh, saya mau tanya dulu. Menurut kalian apa sih itu ilmu? Ilmu itu apa ya? Ayo, menurut kalian ini? Apa ya? Tidak tahu. Oke, kalau begitu saya ganti pertanyaannya. Kalau semangat, apa itu semangat? Semangat, apa makanya semangat itu? Semangat, oke bolehlah. Nah sekarang ada dua kata, semangat keilmuan. Apakah sama orang berilmu dan orang tidak berilmu? Beda, oke. Apa bedanya? Tidak tahu? Pokoknya beda. Oke, tepuk tangan dulu kita semua ya. Ya. Jadi ini akan kita bahas. Adapun tujuan pembelajaran, ya tujuan kita belajar untuk materi ini, yakni silahkan minta tolong. Ya, minta tolong satu orang bacakan yang tujuan ini ya. Coba dari sana dulu, Sarah ya. Coba Sarah bacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Analisis hubungan antara iman dan ilmu pengetahuan berdasarkan Quran surah Al-Mujadilah. Al-Mujadilah ayat Oke, terima kasih. Lanjut yang di bagian tengah minta tolong Alini ya. Menganalisis hikmah di balik Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbuat. Oke, yang ketiga minta tolong Afdal. Menerapkan nilai-nilai hubungan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dengan rajin belajar dan mencari ilmu. Oke, ini tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Sebelum lebih jauh, saya perlu menyampaikan terlebih dahulu, kenapa sih penting kita belajar semangat keilmuan? Oke, perhatikan baik-baik ya. Adik-adik pasti tahu, misalnya begini. Di sebelah kanan ada, mohon maaf, ada kue ulang tahun. Ya, di sebelah kiri ada tahi sapi. Nah, mana yang akan kalian pilih? Kue ulang tahun ya. Kenapa tidak pilih tahi sapi? Nggak enak ya kalau dimakan ya. Kenapa kita bisa membedakan itu? Karena kita punya pengetahuan. Kita tahu bahwa ini enak, ini lezat begitu ya. Sedangkan kotoran sapi itu dia tentu busuk, tidak enak dimakan. Ini salah satu manfaat kalau kita mengetahui. Ini baru tentang dunia adik-adik ya. Apalagi kalau kita mengetahui bahwa di akhirat nanti ada tempat yang paling indah namanya surga. Itu bagi orang yang punya ilmu, dia akan tahu jalannya bagaimana supaya masuk ke surga. Walaupun susah, walaupun sulit, tapi dia akan lawan itu semua.
Sampai di sini bisa kira-kira dipahami? Nah, makanya kita mempelajari bagaimana semangat keilmuan ini penting kita pelajari supaya kita menjadi orang yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bermanfaat untuk kita, mana yang tidak bermanfaat. Oke, itu ya. Oke, baiklah. Berikutnya untuk pembelajaran kita hari ini ya, kita akan buat project, kita akan membuat hasil karya. Tetapi di sini Pak Guru akan mengelompokkan kalian semua berdasarkan mana yang kalian minati, ya. Oke, sebelum saya sampaikan apa temanya, kemudian apa yang akan dibahas, terlebih dahulu saya akan tanyakan dulu. Siapa di antara adik-adik yang suka membuat puisi? Ya, silahkan. Siapa? Sarah, Izmi, Analia dengan Iza. Oke. Silahkan berdiri dulu. Boleh berdiri? Berdiri saja di tempat ya. Tidak apa berdiri di tempat. Oke. Ya. Oh, sisanya tinggal satu. Berikutnya, kalau yang kedua. Siapa yang suka mewawancarai? Oke. Mewawancarai ya. Karena kita akan belajar nanti akan ada pilihan. Apakah mau buat puisi, mewawancarai, nanti sebentar yang ketiga ya. Oke, Mentari, kemudian Wilda, Afdal dan Bayu. Yang terakhir ini, yang mudah-mudahan betul kalian punya pilihan ini ya. Yang terakhir membuat poster. Nah, siapa yang mau buat poster? Oke. Ya, sudah ya. Oke, silahkan sekarang semuanya berdiri. Duduk berkelompok sesuai dengan pilihannya masing-masing. Siapa yang tadi memilih untuk membuat puisi, silahkan duduk di kelompok 1. Silahkan. Siapa tadi? Nah, kelompok 2 di sini. Yang apa tadi yang kedua? Mewawancarai ya. Oke, silahkan pindah posisi. Yang ketiga di sini membuat poster. Ya, silahkan semuanya mengatur diri. Afdal tadi apa, Afdal? Silakan duduk di tengah. Rapi di sini, Rapi ya. Rapi diam di sini. Oke, begini saja. Dimas pindah Dimas. Di sini ya Rani. Oke. Geser dulu. Rani di sini Rani. Oke, kalau sudah langsung duduk ya. Kalau sudah langsung duduk. Nah, silakan langsung duduk. Oke. Jadi kelompok sudah terbentuk ya. Apa yang akan kalian buat? Tadi sudah jelas ya, untuk kelompok 1 membuat puisi. Tapi tentang apa sebentar Pak Guru akan sampaikan. Begitu juga untuk kelompok 2. Ya, kelompok 3. Perhatikan baik-baik. Jadi untuk materi yang akan didiskusikan pada kesempatan kali ini ya. Yang pertama, ya, nanti silahkan kalian pilih. Saya berikan kebebasan untuk memilih tema 1, tema 2, tema 3. Mana yang kalian mau pilih dari 3 tema ini ya. Tema yang pertama silakan dilihat, konsep iman dan ilmu dalam Islam. Ya. Kemudian yang kedua, contoh tokoh muslim yang alim dan berilmu. Kemudian yang ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era modern. Ini yang kalian akan buat sebuah karya dalam bentuk sesuai yang sudah dikelompokkan tadi berdasarkan tema-tema ini. Sampai di sini bisa dipahami? Jadi tugas kalian membuat yang untuk kelompok 1 membuat puisi tentang yang 3 ini. Terserah mana yang mau dipilih ya. Begitu juga kelompok 2 nanti mewawancarai. Khusus untuk kelompok 2, saya berikan informasi ya. Tadi malam saya sudah hubungi imam masjid sekolah ya. Jadi silahkan sebentar bisa menghubungi beliau untuk diwawancarai ya. Beliau sudah siap, bahkan sudah menunggu. Makanya kelompok yang sekarang yang silahkan nanti menghubungi beliau Ustadz Irsan untuk diwawancarai ya. Tapi sekarang tugas kalian membuat dulu pertanyaan-pertanyaannya, konsep pertanyaannya ya. Silahkan didiskusikan. Kelompok 3, ini simple, nanti silahkan buat poster masing-masing ya. Nanti mana poster yang terbaik menurut kalian, itu yang akan presentasikan di depan ya. Silahkan untuk HP yang sudah Pak Guru pesan untuk dibawa, silahkan dimanfaatkan sebagai referensi. Oke, barangkali itu ada yang mau ditanyakan?
Tidak ada ya? Oke, silahkan bekerja mulai dari sekarang, silahkan. Ya, kalau ada yang dianggap susah, sulit, silahkan ditanyakan ya. Kayak sambil berpikir merenung ya, namanya mau ya, bikin puisi yang terbaik ya, jangan asal-asal kosakatanya. Ya. Yang bagus. Ini jadi referensinya. Jangan contoh-contoh puisi. Kalau ada yang kalian lihat itu sekedar contoh saja ya. Nah, silahkan sesuaikan sesuai dengan tema yang ada. Ya, ini tentang ilmu, tentang pengetahuan. Ya, silahkan dibuat. Ya, begitu juga untuk kelompok 2 ya. Untuk konsep wawancara, silahkan didiskusikan dengan teman kalian. Bagaimana kalimat-kalimat pertanyaan yang bisa dipertanyakan nanti sama Pak Imam ya terkait dengan keilmuan. Kalau ada yang kurang jelas, ditanyakan saja langsung. Ya, kelompok 2 ya silahkan didiskusikan ya. Ya. Yang terkait dengan keilmuan, contoh yang ada di buku ya, boleh dijadikan apa namanya referensi itu ya. Tapi tidak melulu harus seperti itu sih begitu. Tergantung nanti kalian apa yang mau ditanyakan sama Pak Imam ya terkait dengan ilmu. Oke, ini bagaimana untuk pembuatan poster? Ya, ada banyak contoh di template itu ya. Tinggal kalian sesuaikan dengan tema kita hari ini ya. Untuk referensinya boleh cari di Google juga silahkan, di internet. Kira-kira apa saja yang dimuat di dalam poster tersebut. Puja gimana? Nah, oke. Jaringan bagus? Oh, iya. Oke. Ya, silakan. Ya, semua harus bekerja ya, karena yang Pak Guru nilai bukan cuma hasilnya saja ya, tapi bagaimana kalian kesungguh-sungguhan untuk menyelesaikan proyek pada hari ini. Ya. Oke, semua kelompok harus kan sambil berdiskusi juga, nanti satu puisi yang akan ditampilkan ya. Mana yang kalian sepakati untuk ditampilkan. Oke. Begitu juga untuk poster ya. Ya, silahkan buat dulu seindahnya masing-masing. Walaupun satu nanti akan dipresentasikan. Gimana ini sudah lumayan? Sudah ya. Tinggal masih ada. Ya boleh ya, karena waktu kita singkat, biar cuma beberapa pertanyaan saja ya. 4 atau 5 yang langsung mengena ke inti daripada materi kita ya. Oke. Ya. Oke. Untuk kelompok 2 karena sudah selesai, masih ada waktunya. Gunakan waktu dengan baik. Silahkan menghubungi Pak Imam ya. Sudah ada di musola. Silahkan. Baiklah, perhatikan. Alhamdulillah semua sudah menyelesaikan tugasnya dengan, saya rasa pasti dengan baik ya. Dengan waktu yang sudah diberikan tadi, maka sekarang waktu untuk masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya atau proyek yang dibuat masing-masing ya. Kita mulai dari mana ini? Dari yang puisi atau yang wawancara atau poster? Puisi ya. Jadi kebanyakan yang menginginkan kita mulai dari puisi. Oke, silahkan untuk yang puisi, silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan puisi dengan judul Iman dan Ilmu. Di renung hati, iman bersemi. Cahaya ilahi menuntun hati. Ilmu pelita menerangi jalan. Mencari kebenaran sepanjang zaman. Iman dan ilmu sepasang sayap. Membawa jiwa terbang tinggi. Menjelajah alam, mencari keajaiban. Mengagumi ciptaan Sang Maha Kuasa. Ilmu tanpa iman bagai tubuh tanpa jiwa. Iman tanpa ilmu bagai rumah tanpa jendela. Keduanya berpadu
sempurna dan sejahtera, menghasilkan amal soleha yang abadi. Dengan iman, kita yakin akan adanya Tuhan. Dengan ilmu, kita memahami ciptaannya. Keduanya saling melengkapi, tak terpisahkan, membawa kita menuju ridhonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa penampilan dari perwakilan kelompok 1 ya. Puisi yang dibacakan tadi tentang iman dan apa tadi? Ilmu. Oke, luar biasa. Kita akan lanjut ke kelompok berikutnya. Yang wawancara atau poster kita mau lihat duluan? Oh, wawancara ya. Oke, silahkan untuk kelompok 2 maju mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya akan putarkan hasil rekaman wawancara kami tadi dengan Pak Imam. Assalamualaikum Ustaz, terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya tentang keutamaan menuntut ilmu dalam Islam. Mengapa menuntut ilmu begitu ditekankan dalam agama kita? Ya, di dalam agama Islam sebenarnya menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban ya. Suatu kewajiban yang langsung Allah perintahkan di dalam Al-Qur'an. Mana yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah akan meninggikan derajat seseorang yang mana yang pertama adalah mereka yang beriman dan berilmu dengan beberapa derajat. Nah, hal ini menunjukkan bahwa ilmu itu sangat penting dan ini perintah dari Allah langsung. Selain dari perintah dari Allah, perintah dari Rasulullah juga ada. Di mana talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib bagi muslim maupun muslimat. Selain meningkatkan derajat di sisi Allah, apa saja manfaat lain dari menuntut ilmu? Ya, manfaat ilmu itu sangat banyak ya, terutama ilmu agama. Sangat banyak sekali. Salah satunya adalah untuk membedakan antara yang hak, yang benar, dan yang batil, yang salah. Nah, ada doa yang mengatakan Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukilah kami, perlihatkan kami mana yang benar dan anugerahkan kami untuk mengikutinya, dan perlihatkan kami mana yang salah dan anugerahkan kami untuk menjauhinya. Ini membutuhkan ilmu untuk melaksanakan dan menjauhi segala larangan, baik perintah maupun larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, juga ilmu ini membantu untuk mempermudah kita dalam melaksanakan ibadah, melaksanakan kewajiban-kewajiban kita ya, sebagai umat muslim, sebagai sesama manusia, makhluk sosial, untuk mempermudah. Banyak sekali ungkapan-ungkapan bahwa ilmu itu adalah pokok atau asas dari sebuah ibadah. Nah, maka ibadah itu adalah pengikut dari ilmu itu. Maka ilmu dan amal ini tidak bisa dipisahkan. Itu salah satu manfaat dari ilmu ya, ilmu pengetahuan. Yang terakhir, apa pesan Ustadz untuk generasi muda saat ini yang ingin terus menuntut ilmu? Ya, untuk pesan kepada generasi muda ya, sekarang para pemuda-pemudi, saya mengutip dari ungkapan ya di dalam kitabnya Imam Nawawi, yaitu Majmu' Syarah Muhazzab. Di sana beliau cantumkan ungkapan Imam Syafi'i yang mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia, yang sukses dengan dunia, maka ia harus ia meraihnya dengan ilmu. Nah, maka dan barang siapa ingin sukses meraih kebahagiaan di akhirat, maka ia harus dengan ilmu pula. Nah, Imam Al-Hasan juga mengatakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Di mana hasanah di dunia ini adalah dengan ilmu dan amal. Nah, kita diperintahkan berilmu dan mengamalkan ilmu kita. Ini salah satu motivasi kita untuk selalu menuntut ilmu dan beribadah, supaya
ilmu dan amal ini tidak kita pisahkan. Nah, dengan ilmu dan amal nanti kita akan memperoleh hasanah di fil akhirah. Fil akhirah di hasanah, yaitu kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dengan melalui proses ilmu dan amal tersebut. Nah, ini cukup sebagai motivasi kita untuk kita semua untuk selalu menambah ilmu kita setiap hari dan mengamalkannya. Terima kasih banyak atas waktu dan penjelasannya Ustaz. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil wawancara kami tadi, kami dapat menyimpulkan bahwa kalau ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia, wajiblah dengan ilmu. Dan begitu juga kalau ingin mendapatkan kebahagiaan di akhirat, kita wajib menuntut ilmu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berikutnya kita akan sama-sama memperhatikan atau melihat penampilan dari kelompok 3 ya, yakni pembuatan poster. Mari kita sama, siapa yang akan maju kelompok 3? Silakan satu orang. Siapa perwakilannya? Rapi? Siapa? Puja ya? Nah, silakan. Tepuk tangan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil poster dari kelompok kami. Semangat keilmuan. Definisi semangat keilmuan adalah dorongan atau motivasi yang kuat dalam diri seseorang untuk mencari, mempelajari, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dengan cara yang benar dan bermanfaat. Dalam Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita lanjut tadi mohon maaf yang puisi ya, tidak ada yang menanggapi. Mohon maaf. Ya, untuk kelompok 3 ya, untuk poster tentang semangat keilmuan. Ada mungkin yang mau menanggapi dari poster kelompok 3? Ada? Oke, Ana silakan. Apakah semua orang berilmu itu akan ditinggikan derajatnya? Oke. Berdasarkan ayat yang saya baca ini, jawabannya iya. Semua orang yang berilmu itu akan ditinggikan derajatnya. Oke, jadi itu ya, berdasarkan ayat dijelaskan oleh kelompok 3 bahwa semua yang berilmu akan ditinggikan derajatnya. Ada pertanyaan lain? Sudah. Oke, silakan kelompok 3 boleh kembali ke tempat ya. Baiklah, adik-adik sekalian, kita sudah lalui 3 presentasi dari masing-masing kelompok tadi. Alhamdulillah sangat baik. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, ya kita akan menyimpulkan terlebih dahulu apa yang kita bisa dapatkan dari materi kita pada hari ini. Ya, sebelum Pak Guru yang memberikan kesimpulan, ya mungkin ada di antara adik-adik yang mau memberikan kesimpulan, siapa? Oke, Rafi. Yang saya bisa simpulkan, jika kita ingin bahagia dunia dan akhirat, harus dengan ilmu. Dengan ilmu ya? Ya. Oke, kita beri tepuk tangan ya untuk teman kita, Rafi. Jadi perhatikan, adik-adik sekalian, perhatikan ini untuk mengakhiri. Jadi kesimpulannya bahwa betapa semangat keilmuan itu harus kita miliki bersama. Kenapa? Karena kalau kita berilmu, kita akan dapatkan kebaikan di dunia. Fid dunya hasanah, wafil akhirati hasanah. Kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat kita dapat dengan ilmu. Tapi di sini bisa dipahami? Alhamdulillah. Oke, berikutnya kita refleksi terlebih dahulu. Bagaimana perasaan adik-adik setelah kita belajar pada hari ini? Oh, ya, bagaimana? Alhamdulillah menyenangkan. Ya, jadi pembelajaran kita hari ini untuk Pak Guru memang sangat senang ya, karena kita belajar tentang sesuatu yang sangat bermanfaat untuk kebaikan hidup kita di dunia dan akhirat. Karena ibaratnya kunci ilmu ini menjadi kunci ya. Jadi Pak Guru senang sekali, apalagi tadi
melihat penampilan daripada semua kelompok itu sangat bagus. Dari kerja bersama, kemudian tampil juga. Ya, ingat, walaupun salah-salah itu tidak jadi masalah ya. Yang penting kita berani berproses. Ada ungkapan, tugas kita adalah berproses, bukan berhasil. Ya, alhamdulillah kalian sudah mencoba proses itu. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Sudah. Oke, terakhir sekarang kita akan asesmen dulu ya. Oke, asesmen. Silakan persiapkan kertas. Ya, silakan persiapkan kertas. Kita akan asesmen. Nah, ini soalnya cuma 3 ya. Silahkan ditulis di papan tulis. Ya. Ya, oke. Mana buku dikumpulkan ya? Dikumpulkan. Minta tolong Ratfi ya, minta tolong dikumpulkan buku kelompok. Afdal minta tolong dikumpulkan buku ya, hasil jawabannya masing-masing. Diantar ke depan ya. Silakan dikumpulkan. Ya. Mana? Sini ada. Oke, sudah. Ya, jadi setelah Pak Guru periksa ya, alhamdulillah hasil daripada asesmen ini kalian ada peningkatan dan semuanya tuntas. Ya, nah, silahkan nanti diambil bukunya. Waktu sudah selesai. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.